Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Yunus alaihissalam juga ada zikirnya, ada istighfarnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena dia tidak menuruti, karena dia meninggalkan umatnya, akhirnya dia diuji oleh Allah. Dia dimakan oleh ikan yang besar itu. Akhirnya dia menyadari itu. Akhirnya dia di dalam zikirnya itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kadang masalah itu disebabkan oleh karena dosa-dosa kita. Maka inilah zikir yang diajarkan Allah melalui para nabi dan rasul yang diutusnya di muka bumi. Mudah-mudahan seluruh rangkaian acara ini akan mendapat barokah dari Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir saat ini, yang lagi ada masalah, Allah selesaikan masalahnya ibu ya. Yang lagi sulit, Allah mudahkan ya. Yang lagi ada utang, Allah mudahkan melunasinya. Banyak di sini kasih utang tapi lagi buntu, Allah lapangkan. Yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan kita semua dalam ridho barokah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan banyak-banyak kita bersolawat, banyak-banyak kita melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedikit apapun sunnah itu, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Yakinlah Bu, bahwa salah satu yang akan Allah berikan kemuliaan kepada kita ketika kita menuruti dan kita mencontoh apapun dari perbuatan baginda Rasul. Karena apapun yang Rasul ajarkan, contohkan dengan kita, semuanya akan mendapatkan pahala kita dengan sedikit yang kita amalkan dari sunnah. Mulai kita hidup sampai di hidup, banyak sunnah yang diajarkan. Mulai kita makan, minum, sampai kita maaf, hal-hal yang sekecil apapun, maka Rasul mengajarkan kita. Bahkan kemarin ketika nyembelih hewan kurban, bukan kita diajarkan sunnah nyembelih itu bukan sembarangan baik. Jadi Islam ini diturunkan rahmatan lil alamin, bukan dari untuk hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan kita sesama makhluk, sesama manusia. Bahkan dengan binatang pun kita mesti berakhlak. Dan inilah yang diajarkan oleh Quran. Jadi kemarin waktu nyembelih hewan kurban kan diajarkan, kalau nyembelih itu jangan sakiti hewannya, iya kan? Kemudian kalau bisa hewan itu disembelih dengan pisau yang tajam. Kemudian jangan nyakiti hewan itu. Kalau lagi nak ngasih pisunya, jangan di depan rai sapi, kambing itu. Nah ini kadang ya Allah, ngasahnya di depan rai sapi, di sapi itu laju aku sudah ini. Dia tidak boleh, bahkan ngasah juga mesti jauh-jauh. Bahkan hewan yang disembelih itu, yang belum disembelih ditutup matanya. Bahkan tidak boleh ketika menyembelih itu dengan apa? Dengan pisau yang tumpul. Kalau pisau tidak perlu banyak gerakannya. Bukan kayak nggorok, aku tahu nggorok ya, berkali-kali, tapi tergeli-geli sapi itu. Karena dipelitiki ya. Karena pisaunya tidak ada. Bahkan yang profesional itu, yang ahli menyembelih itu cuma 2 kali gerakan, iya kan? Ketika dia 1 kali, 2 kali langsung putus 2 urat itu, urat nafasnya dan urat makan itu putus. Dan pada saat dia putus itu, itulah kematian buat dia yang paling mudah tidak menyakitinya. Jadi Ibu lihat juga Ibu ya, kalau nanti ada hewan itu lambat yang matinya, berarti ada 1 atau beberapa nadi uratnya itu yang belum putus. Ini kadang kejam nih yang belum putus, tahu-tahu buntutnya lah hilang. Ya ada tak yang main? Masih kejam-kejam. Islam tidak mengajarkan begitu. Makanya Allah turunkan Rasul kita sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita akan bisa mencontoh perbuatan baginda Rasul dalam kehidupan kita dengan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul sadaqallah. Katakanlah benarlah apa yang difirmankan Allah. Allah memfirmankan apa, Bu? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ittiba'lah, mengikutlah kepada siapa? Kepada Nabi Allah Ibrahim, karena dia itu membawa agama yang hanifah, agama yang lurus. Tapi di ujung ayat Allah menyatakan wa ma kana minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat perjalanan hidup daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka dia adalah figur yang Allah berikan contoh buat kita. Figur sebuah keluarga yang dibina atas dasar iman kepada Allah. Yang hadir di sini adalah kepala rumah tangga seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang hadir di sini ibu-ibu adalah istri dari suaminya, bagaikan Siti Hajar. Ya kan? Siti Hajar istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan kita yang hadir di sini semuanya adalah anak dari kedua orang tua kita. Iya kan? Iya. Pasti kan? Itulah ada contoh dari siapa? Seorang anak yang begitu bakti dengan kedua orang tuanya, Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jadi yang ingin kami sampaikan, bahwasanya kalau kita melihat figur ketiga manusia yang Allah cintai ini, maka di situ kita mesti ngambil pelajaran. Sebagai seorang ayah jadilah seperti Ibrahim. Sebagai seorang ibu jadilah seperti Siti Hajar. Sebagai seorang anak jadilah seperti Ismail. Iya yang Allah gambarkan. Ngapa ini? Iya. Nah, oh ibu bayangkan anak ini sebelah. Ya sebenarnya lah bocor kayak ceramahnya. Ya kan begitu Bapak Ibu. Kenapa Ibrahim itu menjadi seorang yang disebut, kalau Rasul menyebutnya Ibrahim itu Khalilullah, kekasih Allah. Ada dua nabi yang mendapat gelar Khalilullah. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang kedua keturunannya yang terakhir. Keturunannya nabi yang terakhir siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua manusia ini disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Ketika ditanya kepada Ibrahim, "Duhai Ibrahim, kenapa engkau disebut sebagai Khalilullah?" 3 amalannya. Ada berapa amalannya? 3. Jadi kalau kita kepengen menjadi manusia yang dicintai Allah, maka 3 amalan ini mesti kita terapkan di dalam kehidupan. Yang pertama kata Nabi Allah Ibrahim, aku itu selalu mengutamakan kewajibanku dengan Allah dibanding kewajibanku dengan makhluknya. Nah, jadi yang namanya Ibrahim itu mengutamakan apa yang diperintahkan Allah. Ibu, Bu, ya. Jangan tidur. Tolong dengar di sini. Ya. Kita ini mengemban kewajiban dari Allah sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak. Sebagai kepala rumah tangga, kita seorang ayah, kita seorang suami. Kita bertanggung jawab tentang apa? Tentang keimanan istri dan anak-anak kita. Jadi tidak main-main, kali istri dan anak itu ditanya Bu kepada kita. Kepada siapa? Pada kami berdua yang hadir di sini. Iya. Ada Pak Riyadi dan aku. Tanya lagi. Berat, bukan tak berat. Dapat bininya 10, aduh. Seumpama. Di dunia kayak gitulah berat. Jago iman Islamnya anak istri kita itu. Makanya figur seorang ayah itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dia pemimpin. Dia imam bagi istri dan anak-anaknya. Tapi ada juga yang pernah bertanya, Pak Ustaz, kenapa sih seorang suami tidak pacak jadi imam, tidak pacak jadi pemimpin? Karena yang jadi pemimpin bininya. Baru dia nak negak ke kepemimpinan, lebih ganas lah bininya. Hingga tak sempat lagi. Baru dia nak ngomong, "Dek, tolong masak aku." Masak aku. Masak dewek pun ganas lah dia.
Nauzubillah. Iya mano tahu. Waduh yang lain. Ada ibu-ibu yang dikertobati. Tidak. Iya mana? Ada kan? Yang kadang istri lebih dominan dibanding suaminya. Segala urusan aku minta izin dengan bininya. Kaget dulu aku nak izin dulu dengan bini aku. Wih Pak, kalau kita mana? Kaget dulu, kaget dia marah. Lain bini aku ini. Ngaku lain balik ke Simpang Sungki. Ada umpama, jangan marah loh. Berat Bu jadi kepala rumah tangga ini. Kalau dia tidak bisa mencontohkan kebaikan-kebaikan, kalau dia tidak bisa membawa daripada istri dan anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, dia akan disoal oleh Allah tentang itu. Dia punya kewajiban memberikan nafkah, dia punya kewajiban menjaga iman dan Islamnya. Berat, bukan tidak berat. Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia. Sampai kapan setelah dia meninggal dunia? Apa yang sudah dia tanam itu nanti akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sekarang ini bukan seperti dulu, menjaga iman dan Islam anak istri kita tuh lebih berat. Apalagi ibu-ibu ini kan dengan yang namanya maaf di sini, nah di sini. Mula dari ada yang posting laki uang, mulai nengok lakinya kok lain. Maaf mulai membanding-bandingkan, nauzubillah. Padahal setiap uang itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Mana ada yang sempurna, Bu? Benar. Ini kan kita kadang terbayang baik waktu dia PDKT, baiknya Pak Ustaz, laki aku dulu waktu belum dapet. Kalau minta dinjo, setelah dapet. Belum kali ngomong belum, enggak mulu. Ya kan tapi itu sesuatu yang apa Bu? Qadarul Allah yang takdirkan. Tapi masing-masing akan disoal oleh Allah. Jadi sebagai seorang suami berat pertanggungjawabannya. Tapi kita sebagai seorang suami, Pak Riyadi dan aku, ngomongin dewek gitu. Ya. Untung kita ada istri-istri gitu ini. Berat Pak, tidak sanggup kita nak ngurus rumah tangga itu kalau dewean. Benar apa benar? Benar. Ya terasa lah kita sekarang ini, mama doang rumah pergi kemana? Mama dia keluar kota oleh karena satu urusan keluarga. Kita dewean Pak ngurus anak di rumah itu, waduh rasa pecah kepala. Jika minta ini minta itu, karena apa? Karena memang tidak baca. Perempuan itu multi talenta, bukan cak lanang, cak kita laki-laki ini. Kalau begawi sikok baik. Tapi kalau ibu-ibu kan tidak, sambil masak bisa update status. Ambil masak baju online, COD datang. Lah ibu-ibu kalau ninjok gawe, selesai mangkonya. Kalau ada acara dipegang ibu-ibu selesai. Aku lagi urusan konsumsi kecil. Gak usah masak lagi, ada masak. Mulai ngatur, kau bawa ini, selesai. Cuma kan bapak-bapak teori baik. Sudah lah, benar ini. Makanya seorang suami kan bertanggung jawab. Jadi seorang suami mestilah dia apa Pak dalam kehidupan rumah tangga ini, dia mesti saling mendengar. Kita ini tidak selamanya seorang laki-laki mentang-mentang pemimpin, laju dia seenaknya baik, taunya kau. Itu gimana Pak? Dalam kehidupan ini kalau kita mencontoh figurnya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika dia dapat perintah menyembelih anaknya itu, bukan tidak ngomong dengan bininya. Ngomong dia tuh, bukan tidak ngomong, bukannya tidak berat. Robbi habli minas solihin, bertahun-tahun dia minta diberikan anak yang soleh dan soleha. Kemudian dalam umur anaknya masih kecil dapat perintah dari Allah bahwasanya dari Palestina mesti diantar ke negeri yang namanya Mekah, negeri yang belum ada manusianya. Bukan tidak berat Bapak Ibu, tapi ini perintah dilaksanakannya. Yang jadi masalah setelah itu dia harus meninggalkan dua orang yang penuh yang dicintainya ini walaupun dalam kelemahan, perempuan dan seorang anak yang masih kecil. Ditinggalkan Bu di negeri Makkah yang waktu itu belum ada apa-apanya. Ditinggalkan pada satu pohon Bu. Di situ dia kemudian Ibrahim pun meninggalkannya tanpa sepatah kata pun dia ngomong, karena dia sedih sebenarnya. Tapi ini perintah.
Oh, ini kita main itu. Anak masih bayi diantar ke rumah emaknya. Itulah ngomel kau nak emak kau. Tapi apakah Siti Hajar komplain? Ada komplainnya. Dikejarnya Ibrahim yang tanpa menoleh. Pada saat itu dikejar Ibrahim pun tanpa langsung dia pergi, walaupun hatinya pada saat itu berat. Kemudian Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah roh Tuhanmu? Ibrahim baru menoleh, benar, ini perintah rohku, perintah Tuhanku. Apa kata Siti Hajar? Kalau ini perintah dari Tuhanmu, pergi, silakan. Insya Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, Allah akan menjaga kami. Bayangkan Bu, wanita yang tanpa daya upaya ditinggalkan dengan seorang bayi yang masih dalam susuannya. Coba bayangkan. Pergi dia, akhirnya bekal habis, makanan habis, sedangkan anak harus menyusui. Dan ketik lagi air susu, dan kan air. Pada saat itu sumur Zam-Zam belum ada. Kemudian mencari si ibu, berusaha. Inilah hebatnya perjuangan. Itu kan peristiwa ketika kita dalam syariat umroh, haji dan umroh, ketika kita yang namanya syariat sa'i. Itu kan gambaran keluarga ini. Seorang ibu mencari air untuk kehidupan anaknya, sofa marwah, marwah sofa. Ditinggalkan Ismail di dekat sumur Zam-Zam, di dekat Ka'bah, di sekitaran Ka'bah. Jauh itu Bu. Sambil dia melihat ke arah Ka'bah itu, melihat anaknya meronta-ronta, emaknya yang berusaha. Coba lihat, ibunya mencari air, tapi siapa yang dapat air? Ismail. Anak yang tidak bisa apa-apa, cuma merontak-rontak, ngepak-ngepakkan kakinya. Emaknya berusaha mencari air, tidak dapat air, tapi dengan hentakan kaki anaknya, maka Jibril diperintahkan Allah untuk ngepakkan satu sayapnya. Maka muncullah Zam-Zam itu. Satu rezeki yang luar biasa. Kenapa? Yang pada saat itu air adalah sumber kehidupan. Siapa yang menguasai air, maka dia akan berkuasa pada saat itu, dan tempat itu pasti akan didatangi oleh manusia. Awal mula qadarullah, takdir Allah berikan. Ini kan dalam hidup ada mah itu ya. Ya dah Bu. Itu dalam hidup mah itu dosa khawatir lah ya. Itu semua ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, siapapun itu. Yang dari Kertopati, yang dari mana, tenang baik. Sudah akhir acara sudah ada disiapkan. Dan enggak ganti usaha gitu. Ada usaha gitu di situ. Ada. Enggak ganti. Cuma datang duduk diam dengar doa amin, amin, amin. Saya makan sama, rezekinya pun sama. Enggak ganti yang beda. Ada yang kita keluarkan. Itulah hakikatnya. Ditinggalkan setelah dewasa Bu, datang Nabi Allah Ibrahim, tidak langsung dia sering mengunjungi, tidak setelah dewasa dikunjunginya. Dapat perintah lagi suruh. Nah, lah besar anak tubuh disuruh perintah sembelih. Apakah Ibrahim langsung melaksanakan? Tidak, ngomong dia dengan bininya. Gimana bini kita? Mimpi kita 3 malam. Besoknya ngomong deh 3 malam ini ngaku kak mimpi. Aku mimpinya atas perintah Allah. Anak kau yang tua itu sembelih. Kira-kira aku jadi bini gitu. Belum kau lemah main 9 bulan ngandungnya, 2 tahun nyusuinya. Kau pergi-pergi baik, kau nak lemak, kau tahu nyembelih, lajulah, aku sembelih kau. Ngomong dengan istri mah itu jawabannya. Apakah begitu Siti Hajar? Tidak, kalau perintah Allah laksanakan. Bahkan ketika dia nak melaksanakan itu, yang namanya setan iblis itu menggodanya, maka ketika dia itu dilempar dengan batu oleh Siti Hajar, maka itu menjadi apa Bu? Menjadi satu syariat melontar jumroh. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan sebenarnya itu membuang apa? Bukan melempar setan secara harfiah, bukan, tapi melempar sifat-sifat setan dalam diri kita. Ini kadang setan di luar dilempar, setan di dalam didiamkan. Lah ini kita ini banyak sifat syaitonia. Kalaulah melontar jumroh itu hakikat daripada maknanya melemparkan setan dalam diri kita, maka ketika kita menyembelih kurban,
hakikat adalah menyembelih sifat-sifat binatang kita. Kita ini punya sifat binatang, nak menang dewe, ya. Kalau nak apa-apa nak banyak dewe, benar tak? Benar. Waktu bagi daging kurban kemarin, kurban tidak, tapi Banyak dewe. kantong-kantong. Memang nyembelih hewan kurban, tapi tidak disembelih sifat binatang dalam dirinya. Disampaikan dengan Ismail, apakah Ismail langsung komplain? Ya lemahnya dia, kau ninggalkan aku berlama-lama dengan emak. Kau tahu setelah dosa ini nak disembelih. Kena pasal kau menanak kita. Tapi apakah seperti itu? Nabi Allah Ibrahim, kemudian istrinya Siti Hajar, kemudian anaknya Ismail belum pernah tahu bahwa itu akan diganti oleh Allah dengan sembelihan seekor kambing yang besar itu. Yang penting aku sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami taat, sembelih. Anda tahu Bu, Ibrahim itu tahu Allah tidak mungkin berbuat zalim dengan hambanya. Tahu itu dan dia meyakini itu, tapi ini perintah. Untung deh diganti Bu ya. Kalau tidak diganti, ya tahun. Lah anaknya habis saling nengok dua lagi ini. Tahun depan kau Pak, ini lagi enggak dong. Tahun depan kau mah. Ngapo aku? Olah sakit-sakitan. Iya. Ini adalah figur keluarga yang mengutamakan perintah Allah di atas segalanya. Tapi ada juga yang nanya, Pak Ustaz, ngakunya diganti kambing, ya kan? Ngaku dah diganti ayam, atau ngaku dah diganti unta. Ya kan kadang manusia ini kadang dengan akalnya itu kan kadang bertanya-tanya itu kadang tidak masuk akal juga. Ada yang pernah nanya, Pak Ustaz, di surga itu kan ada pintu. Iya, ada pintu surga. Quran ngomong ma itu, hadis juga ngomong ma itu. Nah pertanyaanku Pak Ustaz, pintu itu didorong atau digeser? Pintu surga. Kaget mukanya digeser, apa didorong? Ya Allah, tanyaan wong macam-macam. Apa gunanya? Nak tahu dorong apa digeser? Pak Ustaz, Nabi Adam dan Siti Hawa kan yang nikahkannya Allah. Iya. Siapa penghulunya? Ya Allah penghulunya. Manusia ini ya Allah. Gak usah sampai main. Tolong Bu ya, kalau bertanya itu yang kira-kira tidak meninggal kepala kita. Tidak meninggal kepala yang ditanya. Yang kedua, bertanyalah yang ada manfaat. Kalau tidak ada manfaat sudah, gak usah meninggal kepala. Nah digeser, nah didorong, yang penting ada pintu. Berarti di surga kali ada tempat masuknya. Itu dia sudah. Ya. Tapi mana tadi? Figur keluarga mengutamakan perintah Allah. Jadi kita sebagai seorang suami ya, tidak bisa mentang-mentang kita sudah menjadi surga. Ya kan katanya istilahnya seorang suami itu surga bagi istrinya. Benar Bu, benar itu, tidak salah. Kewajiban seorang istri mentaati perintah suaminya selagi perintah itu tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya. Tapi Pak Ustaz, suamiku kadang kusur rumah itu dia tidak kalah. Ingatkan baik, ingatkan. Tugasmu cuma mengingatkan. Tapi Pak Ustaz kesel, Pak Ustaz. Lagi 30 tahun aku tidak ngerti. Jadi aku dia kali kamu 30 tahun. Kok ada yang ngomong, Pak Ustaz aku bila nikah 30 tahun. Tapi aku tidak tahu nih Pak Ustaz. Aku nih yang kendak laki aku nih. Jadi ngapui yuk anak lima itu Pak Ustaz. Lah tidak mungkin tidak tahu. Tidak masuk akal kan? Seorang suami pasti tahu lah bininya itu lagi senang, aku lagi tidak tahu. Begitu, Assalamualaikum, salam. Tapi ada baju online yang belum dibayar. Begitu dia dekat-dekat, ada musel-musel, apa kan? Tidak tahu.
Seorang istri itu tahu begitu suami assalamualaikum, nggak tahu bawa duit apa tidak, nggak tahu. Hah? Bahkan seorang suami dan istri itu nggak tahu ketika suaminya ataupun seorang istrinya itu lagi ada masalah. Tahu. Contohnya, kenapa Allah jodohkan kita? Karena Allah tahu kita cocok sebenarnya. Tapi kenapa dia bisa, Pak Ustaz? Nah, inilah bentuk qadarullah, takdir yang Allah berikan dengan dia. Oleh karena apa? Oleh karena sesungguhnya kadang masing-masing tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Yang namanya perpisahan maaf Bu ya, dalam rumah tangga itu, ya biasanya itu dua-duanya pasti punya peran. Tidak mungkinlah si kok bahaya dah Bu ya. Kalau ada api, dak kaki yang nyulunya juga tidak. Ya. Tapi dalam kehidupan ini, suami dan istri itu punya kewajiban dan punya hak. Yang masing-masing kewajiban istri menjadi haknya suami, kewajiban suami menjadi hak dari istri. Ketika kewajiban itu dia tunaikan, ketika hak dari masing-masing itu dia dapatkan, maka cukuplah dengan itu dia bersyukur mempunyai pasangan hidup. Kita ini jujur katakan baru kita terasa dengan nikmat kalau nikmat itu ada hati. Ibu, Ya. Bu, Ya. baik-baik dengan lakinya ya. Ya. Baik. Bagus-bagus kalau kebersamaan itu tidak akan lama. Betul. Apalagi kalau sudah kepala 6, kepala 7. Saling nengok wong dua. Bini nengok laki nengok bini. Itu kadang ibunya marah ke nengok. Kamu nengok. Kena nengok kamu. Dia pegang tangannya. Aku pegang. Malu lah tuh. Itulah saling pegang. Masing-masing kita ini uji. Ada baca. Apalagi kalau kita sudah pada usia umpama kepalanya 6, 7. Itu kira-kira ya memori yang sampah-sampah itu buang. Kadang itu yang meninggal kepala kita banyak terlalu tua. Iya kan? Ya. Kita wong tua ini ada apa ibu dari kita wong tua kita. Kita ini kan anak dari wong tua kita. Kalau pajak janganlah kita bebankan wong tua kita. Sebab wong tua itu kalau anaknya 5 jadi pikirannya galau itu. Apalagi kalau dia lah umur segitu. Jingok baik sesuatu yang tidak enak itu jadi pikiran. Tidak baca tidur kadang tidak lemak makan dia. Benar tak? Ya. Dan kita kadang tidak menyadari itu segala-gala mak, segala-gala pak, segala pak. Anak dah memak, anakku dah memak, anak mak. Uji emaknya apa lagi? Oh, kawin. Itu jadi pikiranmu. Dan tolong kita yang pada usia 60-70 tahun, yang memori itu sudah lah, ada usah lepaskan deh. Lepaskan. Karena apa Bu? Karena cuma jadi apa? Jadi kotoran baik di dalam pikiran. Yang ujung-ujungnya Bu, ujung-ujungnya apa? Kita lupa dengan jalan balik kita. Padahal kalau sudah pada usia itu yang kita pikirkan atau apa Bu? Untuk mengumpulkan ya daripada amal yang terbaik sebelum kita mati, dan kita berharap bahwasannya kaget setelah kematian kita mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Itu persiapan kita. Yang kedua, kenapa Ibrahim disebut sebagai kekasih Allah? Amalannya. Yang kedua, dia tidak pernah khawatir dengan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tidak usah khawatir Bu, itulah dijamin galau. Iya dijamin galau. Udah aja yang Allah tidak jamin. Sebelum kita lahir, sebelum kita di muka bumi ini, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, segala takdir-takdir kita sudah ditetapkan oleh Allah. Kita belum ada Bu pada saat itu, bahkan Allah sudah membuat apa yang bakal terjadi dengan kita. Makanya Quran itu kan cerita tentang apa Bu? Tentang sebelum dunia ini sampai dunia berakhir. Berarti apa? Benar bahwasanya Allah itu yang mengatur segala takdir kita. Terdapat di mana? Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu cerita sebelum penciptaan langit dan bumi sampai dunia ini hancur, sampai hari kiamat, sampai akhirat. Ada di mana tempat? Di Quranul Karim. Kalau dia diambil satu kitab di Lauhil Mahfuz dalam satu firman-firman Allah yang sekarang ini kita kenal dengan Al-Quranul Karim. Itu kan ada kisah, ada cerita,
Ada kisah tentang umat terdahulu. Ada contoh-contoh. Iya kan? Ada seorang suami yang diktator, seorang suami yang berduit, seorang suami pejabat yang menentang Allah. Siapa? Fir'aun. Tapi meskipun suaminya itu seorang Fir'aun yang menentang Allah, tapi punya istri yang beriman kepada Allah. Tidak kaki ngaruhnya, Bu. Tapi coba qadarullah, Bu. Dapat larangan untuk apa? Untuk mendapatkan anak laki-laki. Siapa anak laki-laki disembelih? Dibunuh. Qadarullah Nabi Musa, Bu, justru diambil dan dia hidup di tengah perintah wong yang ingin membunuhnya. Campur tangan siapa ini? Allah. Coba bayangkan, Bu, tahu-tahu dia ngalir sungai itu ke tempat siapa, Bu? Ke tempat Siti Asia, istrinya daripada dari Fir'aun, laknatullah alaihi. Akhirnya jingok Nabi Musa senang bininya ini. Apakah Fir'aun langsung, Bu, bunuh? Tidak, ternyata dia sayang bini juga. Sudah mah kira-kira embek lah, nggak apa-apa. Tapi aku udah ajak nyusuinya. Kita cari tukang susu. Akhirnya siapa yang nyusuinya? Emaknya dewe. Coba, Bu, kalau Allah nak berkehendak. Kalau Allah nak berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Apal galau itu ayatnya. Kita kan tidak yakin dengan kehendak Allah. Galau di kehendak Allah. Apa yang terjadi dengan kita ini tidak usah khawatir. Semua dalam takdir Allah. Semua sudah diatur oleh Allah. Kita kepengen anak kita jadi sesuatu, tapi Allah tidak kasih itu. Jangan kita kira, ngapa kau dulu tidak jadi ini? Coba kau jadi ini. Hidupmu akan senang, hidupmu akan main. Ngapa kau dulu ngembek suami yang itu? Ngapa ngembek bini yang itu? Coba dulu pilihan mama. Betul ujian. Aduh, kau lihat hidupnya sekarang kau buntu. Karena cuma materi dalam pikiran kita manusia. Kalaulah kebahagiaan itu cuma punya uang yang punya duit, tidak adil, Bu Allah. Padahal yang buntu itu kadang lebih bahagia. Yang berduit makan milih, yang buntu tidak segala apa makan. Tidak kati kolesterol, tidak kati kencing manis. Begitu palanya pening, mbeknya udah koyuk duit kok. Tempel koyuk, selesai. Besok pagi sehat, begawe lagi. Yang berduit, bawa ke UGD, periksa sana, periksa sini. Besok belum boleh balik, bed rest, nginep sehari semalam 1 juta. Yang tadi, Bu, yang pakai modal koyo. Pagilah ngopi. Tuh, bahagia itu bukan oleh karena pangkat jabatan, bukan oleh karena dunia. Allah tidak ada kalau cuma bawa pangkat yang bahagia, lemah lah dia. Makanya ada yang komplain dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, lemah jadi wong kaya. Ketika dia pajak sholat, kami pajak sholat, dia pajak sholat. Dia puasa, kami puasa. Dia haji, kami tidak pajak haji. Uji, komplain. Lemahnya jadi wong kaya, saudara pajak. Dia pajak sedekah, kami nak sedekah apa ya Rasulullah? Duit kami dah kati, kami buntu. Apa kata Rasulullah? Dalam zikirmu ada sedekah, dalam tasbihmu ada sedekah, dalam takbirmu ada sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Semua kebaikan itu adalah sedekah. Bayangkan. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Senyum sedekah. Bayangkan, makanya kalau lagi buntu, karena senyum itu sedekah. Tapi senyum pada tempatnya. Jangan galau-galau wong diajak senyum. Berarti apa? Berarti kamu tidak senyum pada tempatnya. Dan senyum itu mesti adalah lawan. Karena ningok jam senyum, ningok dinding senyum. Apa maknanya, Bu? Maknanya kita ini akan diuji oleh Allah, tapi yakinlah kita yang masing-masing akan beda ujian.
Gak usah pernah khawatir Bu ya. Ibu mungkin pernah berpikir, Manoka anak itu nih masih 2 yang kuliah. Jadi ngaku kakak itu kan setahun lagi pensiun. Jadi ngaku deh, yo mama, Kak. Ini kakak begawi lagi berat nguliatin anak. Aku lagi gak pensiun. Berarti aku dia udah yakin bahwa Allah kan sudah ngaturnya galau-galau. Ada uang yang tiap bulan Bu, yang namanya gajiannya itu. Ya Bu, gajian pegawai negeri. Ada yang gajiannya kadang setahun sekali besar. Bama pemborong, itu besar gajinya, sekali dia gajian. Tapi lama pula liburnya. Ya cak ulo sawo kan, makan kambing, libur dia lama tak ajak makan lagi. Tapi ada yang gajinya tiap menit, tiap detik. Tadi pagi kami ada ceramah subuh di pom bensin Golek. Itu ada sudah uang jualan pempek jam 4 subuh. Jualan pempek. Iya yang bersepeda itu. Ada tak yang beli? Ada. Tukang gojek itu yang malam-malam itu makan pempek jam 4. Tukang pempek itu rezekinya Bu, saben menit. Jadi kalau kamu nak dapat laki yang gawenya dapat duit tiap menit, carilah tukang pempek. Ya kalau kamu dapat suami pegawai negeri pensiun aja, dia pulang Bu. Benar enggak? Ya udah bisa. Kalau kita nak dapat terus itu udah bisa. Kalau kamu kepengennya dapat laki yang gajiannya kadang tengah malam, dapat duitnya kadang tengah malam, cari ustaz. Ustaz tengah malam Bu dapat duit kan? Iya kalau ceramah maulid selesai jam 12. Iya langsung uji jamaahnya, uji yang undang Ustaz mau kasih ini usaha untuk sekedar nyobain. Nah ini untuk pembuka pintunya dapat makanan malamnya. Maaf Bu, tapi kan kodar dulu tidak baca. Apakah semua orang yang dapat rezeki itu bakal sama? Ustaz dengan ustaz, pegawai dengan pegawai beda. Maka disitulah ujian kita. Bukan tidak berlaku sama-sama bawa pensiunan pusri maaf tadi nyebut. Beda dah, beda. Dapat. Disitulah nilai dia di hadapan Allah. Ketika dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Yang ketiga, apa amalan Ibrahim sehingga disebut sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Apa yang ketiga? Bahwasanya dia Bu, kalau makan makanan itu tidak pernah dewean. Dia selalu ngajak uang, maknanya dia sering ngajak uang makan. Itu sering Bu makan, tapi dia aja. Kita sering makan sama-sama, tapi dia aja. Bu, budayakan ya, ngajak uang makan. Tidak usah mewah-mewah Bu. Makanya ketika ada di bab kitabnya Imam Nawawi Al-Jami Al-Bastani itu ada namanya menjamu tamu. Jadi ciri wong pelit itu salah satunya kalau dia lagi makan, tamunya datang disingiti makanannya itu. Atau dia cepet-cepet makan, jangan sampai tamunya tahu dia makan. Nah tolong Bu ya, kalau ada tamu di rumah hidangkan Bu. Iya jangan bulok ini nih ya. Ada tamu lakinya, siapa ya itu yang kemarin datang. Yang kemarin datang lagi. Kemarin lah ngopi. Ini aja nggak ngaku, kopi lagi ya. Sudah buatkan bae uji lakinya. Sudah tidak apa-apa, pengaji kopi. Tapi kemarin baliknya lama ya. Ya biar cuma ngopi. Bu, Ibu, Bu, hidangkan Bu ya, meskipun aku yang ngadu, jangan tidak pula harus diadu-adu. Tidaklah hidang ke ya. Kalau adu es jeruk, adu jeruk. Kalau adu apa, beda ya. Ya aku lagi kan sekarang ini semuanya mudah. Mana adalah jarang lah ibu-ibu kita sekarang enak berbuatan itu. Sudah-sudahlah. Bukan cak wong tua kita dulu kreatif.
Ada pisang yang sudah masaknya diremet-remetnya jadi. Benar. Hah? Ada nasi yang sudah lama dikonseng-konsengnya jadi. Wah, wong tua kita dulu kreatif nian bu, apa beda di makanan. Jarang wong tua kita dulu beli, betul. Malam dia lah bersiap, dia untuk sarapan anak-anak. Tapi sekarang itu sudah mudah galau-galau. Maknanya aku yang ketiga bu, sering-sering ngajak wong makan. Ya, kalau lagi bu masih ada daging. Ya, ajak tetangga, unjuk wong tua, unjuk saudara, antari ke rumah tetanggonya, ya, gosenkan ke rumah ustadznya. Coba adu dulu jamaah yang ngomong, Pak Ustadz tidak tahu rumahnya, mudah sekarang ini. Yang penting adu niat dah. Benar bu. Kemarin kami dapat daging kurban, tidak diantar, Kirim lewat. digoseng. Ini jadi masalah kita yang bayar gosennya. Kalau ya Allah, dah apa itu niat baik. Apa maknanya? Maknanya yuk sering-sering kita ngajak orang makan. Ini bu, senang bu, wong tuh gak usah ke yang berduit, gak usah ke maaf yang buntu. Yang berduit bisa senang bu diajak makan. Tidak beri jual apa? Hah? Tidak nanti usahanya, tahu-tahu duduk. Tidak itu hari ini. Senang bu. Biasanya itu doanya, itu lantunan ikhlasnya. Bab itu ini bu, kalau nak beramal, kadang maaf, nah amal ikhlas itu berat ya. Tapi insya Allah makan yang hari ini ikhlasnya bu kami. Usahanya sedikit, tapi dah mantap. Budak nak sekolah, tak sumbangan berapa? Minjong. Sedekah. Panjang deh ada. Senyum, timbang lah. Kalau punya rumah baca mutus kan minta timbang. Bang kali duitnya dari sini juga ya. Alhamdulillah tidak apa-apa. Dah selesai. Sampai mana tadi? Sedekah. Bosen. Mudah bu sekarang. Ibu pun tidak usah masak sebenarnya dari sekarang. Siapa yang pintar masak tolong, aku ada daging 5 kilo, nah aku antar deh. Berapa tak usah lah daging berupa sudah, kau sekilo lah. Tapi masak kerendang yang lemah ya. Tapi begitulah kehidupan ini. Ibu yang dimuliakan Allah, yang begitulah juga. Kami yang bahas makan. Intinya ya bu, sering-sering kita ngajak orang makan ya. Rumah tuh bu, kalau sering kita ngajak orang makan banyak bu berkahnya. Tidak putus-putus rezeki. Benar ini bu, ya. Jadi ibu tuh janganlah kalau ada sesuatu sudahlah berikan. Ya. Kalau lagi daging banyak, timbang tidak muat di kulkas, masak kebanyak. Ya, masak dan bagikan, masak dan bagikan. Kalau ada lebih, gosen. Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lihat yang kedua, ini Ibrahim. Yang kedua, figur seorang istri. Bu, keberhasilan anak-anak kita itu dalam kehidupan ini banyak peran istri, banyak peran emak. Seorang anak itu dipastikan dia lebih dekat dengan emak. Ya, jadi kami secara pribadi bersyukur bu kalau anak itu dekat dengan emaknya. Tidak penting bapaknya. Bukan. Karena seorang bapak itu kan kadang tidak bisa jadi pendengar yang baik. Bukan cak emaknya itu tahu bu, ngipuk-ngipuk budak. Bahkan anak itu kalau nak minta itu bukan ngomong dengan bapaknya.
ngomong emaknya yang ngeradaki bapaknya. Tapi biasanya kalau sudah dari emaknya ini sudah aman. Iya aman, karena dia paling tahu. Jadi kalau kita masih ada anak yang masih galak ngomong dengan emaknya dan bapaknya, tidak apa-apa. Berarti apa? Berarti anak itu dekat dengan kita dan dia akan mencurahkan itu dengan kita orang tua. Hati-hati bu, kalau anak kita boleh jauh dengan kita boleh. Kadang sekecil apapun dia ngomong buku itu bersyukur kita bu. Benar ini. Bahkan hal-hal yang kecil dia ngomong nanya dengan kita, bersyukurlah. Berarti apa? Berarti dia tidak menanyakan itu kepada orang yang mungkin tidak bertanggung jawab. Apalagi kalau dia bertanya dengan kawannya, oh hati-hati bu itu. Atau dia bertanya dengan orang lain, hati-hati. Kita sebagai orang tuanya mesti sadar diri. Berarti ada sesuatu komunikasi yang tidak lancar dengan anak. Berarti berbahagialah kalau kita punya anak-anak dan anak-anak ini akan aku tidak akan beda dengan cerminan kedua orang tuanya. Jadi kita ini bu akan ditiru oleh anak-anak kita. Jujur nih kita katakan, maaf ini bu ya, ibu-ibu ngurus rumah tangga itu figurnya masih emaknya. Apa yang sering dimasak oleh emaknya itu itulah yang kadang dimasak oleh bini-bini kita itu. Cara masaknya itu tidak akan jauh dari emaknya itu. Benar tak? Dan makanya kadang seorang istri yang kepengen membahagiakan suaminya, maka dia akan bertanya dengan siapa? Dengan mertuanya, dengan mak istri suaminya. Iya kan? Tapi mau tidak mau, dalam rumah tangga itu masing-masing mesti menyadari perannya sendiri-sendiri. Tidak baca bu seorang istri nak maksa, kenapa lagi mentang-mentang seorang suami dia menjadi kepala rumah tangga, dia nak maksa-maksakan kendak tahunya aku tiap hari aku mesti ada ini. Mana baca? Hah? Tidak baca bu. Kita mesti mengikuti. Ya kan? Suaminya wong Jawa, istrinya umpama dari Sumatera. Kalau buat sambal nak pedas-pedasnya, ya mencret lah. Ya boleh dia buat sambal pedas itu, siapkan kecap manis di sebelahnya ya. Ini kecapnya kah, ini sambalnya, serah kau ngaduk lah. Kalau kurang manis, banyakkan kecap. Kalau kurang pedas, banyakkan cabai. Selesai. Lain. Apa maknanya? Maknanya hubungan rumah tangga itu peran kedua orang tua sangat penting. Makanya bu, dikit lagi be, dua hal lagi. Belum jam makan siang, masih jam 11. Itu masih disiapkan, masih panas. Iya, 3 hal supaya kita berhasil mendidik anak-anak kita. Contohnya Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, berikan doa yang terbaik untuk anak-anak kita. Makanya tadi kami katakan ibu, kalau kita sudah ya lepas anak-anak kita itu, kalau ada input yang jelek buang baik. Tidak usah dipikirkannya, kaget doa. Ya, anak lanang dapat bini camak lampir itu terpikir. Camak lampir jadi kau. Jangan niat. Ngapo kau galak ambek ini? Jangan buang. Sudah, itu sudah Allah yang menjodohkan dia. Jangan sampai keluar kata-kata terutama dari ibu-ibu. Emak ibu ya Allah. Luar biasa mulutnya itu. Makanya kita kalau ada masih punya wong tua, ambil tangannya dan sering ngasih dengan tangan kita melalui tangan dia. Insya Allah bu, pintu langit terbuka. Tidak usah jauh-jauh, minta doa. Nak pergi kiai sana, kiai sini tidak usah. Pergi itu tuh. Nah, ada yang doanya mustajab bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Siapa bu? Ibu dan kedua orang tua kita, ayah kita. Ya, itulah cerminan. Iya. Makanya doa kita doa yang terbaik. Jangan yang bu, kita doakan yang tidak nyesal kali kamu. Karena ujung-ujungnya kalau ada apa-apa baliknya kemana? Mudah-mudahan kau hancur, mudah-mudahan dikir, mudah-mudahan kau susahnya. Akhirnya ketika susah datangnya kemana? Emak bapaknya dulu, ibu, apapun yang kita doakan tentang anak kita, konsekuensinya akan balik ke kita. Yakin itu? Ya Allah, jadikan anak aku ya Allah anak yang cerdas, pintar.
kerjanya bagus, jadi pejabat, hebat ya Allah kedudukannya. Ada tak ujian? Ada. Jarang nengok kamu, sibuk. Loh? Waalaikumsalam. Lagi di mana? Di Surabaya, Mak. Bisa dah nak datang tak pacak, Mak. Ada meeting, Mak, seminggu di sini. Itu kan konsekuensinya. Tapi begitu dapat anak yang tidak sesuai, kamu minta sama itu, tapi anak kamu bukan pejabat, wong biasa. Taruh katalah hidupnya susah. Oh, Bu, kalau nak nyuruhnya datang, tak usah kamu telepon. Segala hajatnya ngomong. Ma, anak aku nak sekolah, Ma. Ma, anak aku sakit, Ma, aku kasih duit. Ma, pening juga tak? Pening. Nah, mana nilainya Pak Ustaz? Itu. Bersyukur dan bersabarlah dengan segala apa yang Allah kasih. Kalau tidak mungkin itu kan tidak dia, tidak semuanya tidak. Tidak katiku yang tidak itu. Itu kadang berkendak Allah yang tetap jadi, betul. Itu berkeinginan tetap keinginan Allah yang akan jadi, betul. Sudah kita alami, banyak kita mengalaminya, Bu. Benar tak? Pernah kami di ceramah ini juga. Maaf ini, tidak usah dijawab, pikir kebe. Kamu dalam hati. Kira-kira yang sekarang ini jadi pasangan itu niat tak yang dulu kamu harapkan? Tidak usah dijawab. Mikirlah dia. Ada kan harapan dulu tapi tidak sampai. Tapi ketika mungkin waktu itu tidak sampai, mungkin ada pikiran yang tidak. Ngapalah anak ini? Oh, bukan yang pertandingan. Oh, bukan ini. Ngapalah yang di? Tidak boleh. Termasuk dengan apa takdir anak-anak kita. Sudah. Yang penting yang kedua, didik dia dan beri dia pendidikan dengan pendidikan yang terbaik. Baik pendidikan dunianya, terlebih akhiratnya, agamanya. Kasih dia pendidikan yang terbaik untuk agamanya. Terutama dalam hal apa? Akhlak. Ini penting, Bu ya. Penting nian, Bu. Berbagai macam ilmu dia tinggi, pangkat dia hebat, tapi ketika dia tidak berakhlak dengan Allah, dengan sesama manusia, dengan wong tuanya, maka tidak ada keberhasilan dalam kehidupan kita. Banyak, Bu ya, dalam hidup ini, maaf, Bu ya, tinggi secara jabatan, tinggi ilmunya, ujung-ujungnya apa? Tidak kasih akhlaknya, Bu, dengan Allah, tidak kasih akhlaknya dengan manusia. Bahkan manusia pun nanti ngurut-ngurut dado, bingungnya. Awak pintar tapi minteri wong, awak bagus tapi budikan wong, awak cantik ngiuk tuh. Ada tak yang lain? Ada. Apa gunanya yang tinggi-tinggi itu? Ya, maka kita pun bermohon kita diberikan anak yang berakhlakul karim. Lemah, ya, walaupun dia mungkin secara dunia sedikit Allah titipkan dengan dia, tapi akhlaknya, tutur katanya, ya, baiknya, ya, sayangnya dia dengan wong tuanya, ngomongnya tidak keras, yang itu akan memberikan apa? Memberikan kebaikan meskipun kita sudah tidak di dunia. Barulah yang ketiga, Ibrahim itu mengajarkan kita supaya berhasil dalam mendidik anak. Yang ketiga, pasrahkan, tawakalkan dengan apa yang sudah Allah kasih tentang anak-anak kita. Udah, ya, udah. Jadi banyak pikiran, tidak banyak pikiran. Nah pula mantu aku yang nomor 3 di Jakarta, pecahnya ini hampirnya, gak pernah datang. Kalau datang, nyemes, gak ngatur-ngatur. Sudah, buang jauh-jauh pikiran itu. Ya, itu sudah Allah takdirkan. Ya. Kalau kau tidak galak, tapi anak kau galak. Sudah. Yang penting aku buang yang memori jelek-jelek itu buang baik. Sudah. Mulai dibanding ke, tapi anak mantu aku yang anak tua itu bagusnya. Sudah. Ya, biarlah bahwa semuanya itu ujian bagi dirimu. Lemah, Bu, kalau baik galau. Iya kan? Tenang deh, ayo di rumah ongkang kaki. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur lagi, makan lagi, terus. Sehingga aku manusia ini kadang mesti ada lompatan-lompatan masalah, baru hebat hidupnya. Iya kan, tuh kalau jalan tuh lurus, kaca kecelakaan itu, Bu. No, bukan lurus, beda belokan.
kalau jalan lurus itu lebih cenderung banyak yang celaka, yang mulus deh. Tapi kalau ada jalan lubang-lubang, memang ada yang celaka, tapi hati-hati minimal. Tapi kadang manusia itu bukan oleh batu besar dia tergelincir, tapi kadang oleh batu-batu yang kecil, kerikil yang kecil. Ibu, terimalah ya, apapun yang Allah berikan tentang anak. Terima itu, dikasih suami, dikasih istri, terima. Itulah sudah. Apalagi kalau sudah rumah tangga itu maaf, sudah lama, sudah lah. Ya, bisa gitu, pokoknya bisa. Tak tahan lagi aku. 30 tahun sudah lah, udah lagi. Saking lagi nyebut nenek, sudah lah Siapa lagi yang galak dengan kau? Aku hilang. Udah kau tahan kembali. Tidak lama lagi gitu. Ya sudah lah jadi nenek-nenek. Saking kalah lagi lah. Sudah. Ya, ngapo sudah tinggal apa? Tinggal ampas-ampasnya tahan kembali. Iya. Mungkin dia dulu kau belakang, mungkin dia belakang kau dulu sudah. Ada yang nunggu, yang penting pesan-pesan yang baik. Kalau aku mati ajari aku, talkinkan aku. Itu juga bininya ngomong, itu juga kaya. Kalau aku mati tolong talkinkan aku. Puji lakinya sekarang mah kaget. Minta sekarang mereka kaget, masa aku nak sekarang aku mau bukan sekarang alangkah lemah kau nyuruh mati kau. Mulai itu, apa maknanya? Ibu, ya, letakkan diri kita sesuai dengan apa yang Allah porsikan dengan kewajiban dan haknya. Yang paling penting sadari apapun yang akan terjadi dengan diri kita dalam rumah tangga. Semuanya itu ujian Bu ya. Ya, 30, 40 tahun kita ngarungi rumah tangga. Kadang di ujung-ujung itu lah Bu yang riskan ya. Ya. Kalau laki masih begawe, mungkin sedikit Bu, tidak perlu perhatian dia. Tapi kalau lah pensiun, aduh terus. Kalau pensiun dulu sebenarnya sama lah ya tingkahnya itu ya. Yang dinima itu yang lagi mah itu cuman mereka ini ketemunya sekali-sekali. Pas pergi begawe atau di weekend liburan. Dia ketemunya di situ tidak ngaruh. 30 tahun dia mengabdi begawe, ya 30 tahun dia jarang ketemu itu, pasti ketemu. Tapi begitu pensiun, itu baru setahun dia bulan tahu dia jam sekian bangun, sarapan, make api, duduk, makan lagi, tidur, lah tahu, itu juga lakinya tahu gawe bininya. Selesai sarapan, jamur maju segala macam TikTok. Mulai mesen ini COD paket. Dia pun tahu begitu nyebut paket panjang itu pasti bininya lah itu. Coba, benar tak? Benar. Maka tinggal apa Bu? Tinggal warohmanya baik. Ingat baik-baiknya sudah. Benar. Burunya sudah buang-buang dia. Betul. Iya. Untung tahan dia 30 tahun nunggu gitu. Iya. Aduh baik yang ngomong dengan diri gitu. Kau tahannya punya laki menaik, dah tahan deh. Di tahunnya. Iya. Tapi sudah. Yang dalam kehidupan ini kita ini dijodohkan karena Allah tahu kita ini adalah pasangan yang sudah memang Allah jodohkan ketika di Lauhul Mahfuz ditetapkan oleh Allah. Benar. Dan ya, semuanya ketentuan Allah termasuk ceramah, nak berhenti. Oke Bu, ada yang pengen bertanya? Kami persilakan. Ada mau bertanya ya Tuli? Ada Bu, ada Bu. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, setelah saya simak apa yang kata Pak Ustadz benar sekali, banyak sekali pelajaran yang saya dapati pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Tapi yang akan saya tanyakan, kalau kita sudah tua ini, Teteh, anak sudah berkeluarga semua, tinggal kita berdua, Teteh. Jadi kadang-kadang, ya anak ini kan macam-macam, Teteh. Yang ini, yang itu, benar kata Ustadz tadi. Cuman kita sebagai orang tua ini mendengarkan keluh kesah keluarga mereka, tapi yang kita doakan itu semuanya itu kita cuman minta yang terbaik dari Allah. Apakah salah itu?
sekedar gitu. Cuman aku yang terdengar cuma minta ya Allah berikan yang terbaik. Begitu, terima kasih. Yang mesti kita rubah pikiran kita sekarang ini, bahwa apapun yang Allah kasih itu pasti yang terbaik, meskipun menurut kita tidak baik. Ibu tahu tak, Bu? Ya. Waduh, tidak begitu. Memang belum itu tahu. Tidak mau. Jadi kalaulah kita mungkin maaf Bu ya, kita minta sesuatu tapi Allah tidak kasih, itu karena sesuatu yang ibu minta itu diminta juga oleh orang lain yang sama, yang pada ketetapan Allah memang orang lain itu yang dapat, ibu tidak dapat, ibu ada yang lain yang dikasih. Kalau kita umpama berapa banyak Bu seseorang itu, mungkin contoh nih, pernah ada satu kejadian, seseorang itu dia jualan pagi ke pasar Bu. Dia bawa dagangannya, ketika di tengah jalan hari hujan terpleset, tumpah dia jualan tahu, pleset tumpah. Akhirnya apa? Padahal dia cuma kepengen hari itu jualannya laku, dia nak bayar anaknya sekolah. Cuma itu, oh nyeselnya dia Bu. Sumpah serapah, ya Allah aku cuma minta anakku bayaran, ya Allah. Kalau main mana lagi nak bayaran? Akhirnya dia balik dengan maaf, mungkin menyesal adalah dia tidak nerimo, kesel dia. Dia numpang satu mobil tiap harinya, biasa dia numpang mobil itu. Ternyata aku kejadiannya dia urung pergi ke pasar itu, ternyata mobil yang dia tumpang itu kecelakaan. Semua penumpang mati. Selamat tak dia? Baru ya Allah. Untung, jadi bagi rugi. Untung aku dah ego. Cukup. Tapi qadarullah tahu tadi Bu, yang kotor tadi, ternyata apa Bu? Ternyata ada uang yang membelinya cuma untuk apa? Cuma untuk makanan, maaf ternak bebeknya. Apakah Allah berikan kerugian? Tidak, dibelinya tahu itu. Seperti Abdurrahman bin Auf memborong daripada kurma busuk dari orang-orang Madinah karena panennya jelek. Akhirnya dibelinya kurma busuk itu dengan harga yang mahal. Dapat wabah satu daerah di Mesir, wabah penyakitnya, yang kata raja di sana obatnya cuma kurma busuk. Rugi dia, karena dia tak kepengen punya harta Bu. Akhirnya dia ambur-ambur harta itu cuma untuk apa? Untuk membantu wong yang panennya buruk itu. Ternyata qadarullah, janji Allah, siapa yang memberikan rezekinya Allah akan ganti berlipat ganda. Akhirnya tadi Bu dibeli, akhirnya banyak duit lagi Abdurrahman bin Auf. Coba bayangkan Bu kalau Allah ngasih. Ya, jangan kita ngomong usaha kita itu yang menyebabkan rezeki datang. Tidak Bu, Allah itu. Kadang ada wong yang tidak usaha, seperti Nabi Allah Ismail. Kan dia tidak berusaha, tapi dia bisa mendapatkan air itu. Tidak dia gali, cuma ngepak ke baik. Benar nggak? Nah, suami ibu baru melahirkan, dapat bayi, ibu sedang menyusui. Suami ibu nyari keluar rumah karena air susunya kurang, kepengen apa? Beli susu formula dari pagi sampai sore mencari, tidak katik duit dapat, sampai sore balik, dan ada duit datang masuk itu. Anaknya yang cuma kelepok kakinya main. Tetangganya tahu bahwasanya anaknya baru lahir. Akhirnya tetangganya sepakat datang ke rumah itu untuk apa? Untuk jenguk bayi. Ada yang bawa susu, ada yang bawa kuning, ada yang bawa kuning. Ada usaha anak itu. Tak kata bapaknya usaha tak dapat, tapi anak itu cuma kelepok saya itu mati. Aduh yang nyisipkan. Begitu dibuka oleh bapaknya, cukup untuk sepekan. Karena itu konsepnya. Iya Bu. Jadi minta dengan Allah, ya Allah berikan sesuatu itu yang akan mendatangkan keberkahan buat kami. Itu baik. Minta apapun yang ada barokahnya. Benar Bu. Minta anak barokah. Minta bini barokah. Minta suami barokah. Mana barokah itu? Dapat kebaikan lain Bu. Ada kebaikannya. Ada kebaikan yang akan menyusulnya itu. Dapat harta, ya Allah, yang barokah, bukan banyaknya, barokahnya. Jangan uji kita harta sedikit itu. Kalau umpama barokah Bu, pacak manfaat. Dia berjualan dengan rezeki yang barokah, modal yang kecil bisa menghasilkan
yang besar. Jangan kita lihat hina-hina. Mungkin dia hina, Bu, pecah jualannya hina, tapi berapa banyak dia pecah barokah rezekinya. Nah, cuma apa? Cuma ternak ugat-ugat. Nah, cuma sehektar ternak ugat-ugat itu. Berdua uang itu gara-gara ugat. Ugat. Cacing. Berapa banyak uang duit oleh cacing? Benar. Jangan hebat niat. Iya, sehebat-hebat kita air liur kita dah ajak dijual. Tapi air liur burung walet. Kecil barangnya, kecil burung itu, tapi air liurnya. Begitu dikumpulkan sekilo, dia berapa bulan dijual laku, banyak liur kita kumpul lah. Banyak ini. Kalau ada yang galak beli, maknanya apa, Bu? Bener, Bu. Jadi cuma minta, jangan pernah kita ngomong tidak baik, semua dari Allah itu baik, tapi kita ngomong keberkahan. Ya, ada lagi. Baik. Mau nanya Ustaz. Kalau saya ada imam ya, dia tuh kalau baca surat Al-Quran yang ada kalimat Ibrahim atau Musa selalu diikuti oleh salam itu apa benar? Oh iya. Jadi memang ada yang diajarkan oleh para ulama kita dalam surah Al-A'la. Ya. Ibrahim wa Musa alaihi salam. Apakah itu ada pelajaran itu diajarkan oleh para ulama kita? Bolehkah? Boleh, Pak. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita memuji Allah. Ya, alaihi salam, keselamatan atasmu. Tidak apa-apa. Ya, cuman jangan gara-gara mah itu kita berpikir dari mana belajar dari. Sebab manusia ini, Bu, kadang terlalu banyak mikir. Contoh ini, kami pernah dapat pelajaran dari guru-guru kita. Kalau kita sholat itu terhadap bacaan jangan terlalu dipikir, nanti kita lupa ingat Allah. Kalau nak kepengen hukum tajwidnya bagus sehingga dia mengatur mulutnya itu kadang Benar. sehingga lupa ingat Allah. Jadi slow men. Baca sesuai dengan apa kemampuan kita, tapi belajar terus. Tidak usah ragu. Sehingga apa? Sehingga dalam sholat itu cuma apa, Bu? Cuma fokusnya dengan bacaan, tapi dia tidak fokus ingat dengan Allahnya. Hati-hati. Padahal sholat itu mengingat Allah. Begitu imam salah, yang diingat salah imam lain, sehingga dia lupa baca Fatihah. Hati-hati. Begitu ada kejadian itu baik yang diingat, dia lupa dia lagi sholat. Nggak usah. Kedempuk ini ada yang campak. Wah, mulai dia siapa yang campak? Mati dia. Sudah, kalau ada yang sudah nolong sudah fokus lagi sholat. Iya tidak apa-apa karena godaan di sholat itu banyak. Macam-macam. Contohnya kalau kita nak sholat, maaf ya, lebih baik kita hilangkan dulu godaan-godaan. Contohnya ini. Godaan jangan begitu dia bunyi. Itu pikiran pasti ke sini. Nah, itu tadi yang jangan dikasih. Yang transfer tadi. Nah, lah masuk. Berapa lama dia unjuk? Tinggal lupa baca Fatihah. Walat dolin 500 kali. Tolong, ya fokus. Ya boleh gitu, tapi kan kalau kita kepengen nerapkan seperti itu waktu kapan? Waktu belajar Quran. Nah terapkanlah. Yuk kurang monyong ini gurunya. Monyong. Yuk kurang mangap kelihatan. Nah pas itu mangap kelah, monyong kelah. Tapi waktu sholat sudah normal baik. Latihan itu ketika itu. Dan tidak usah khawatir, tidak usah ragu. Jadi balik kepada pertanyaan Bapak, apakah ada? Memang menurut guru-guru kita yang disebutkan alaihissalam. Bahkan mungkin pernah ada yang mendengar ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebelum amin ada yang mengucapkan Rabbil firli.
Iya, benar. Pernah dengar itu. Tidak usah jadi perdebatan, ya. Karena insya Allah itu bentuk doa dia. Walaupun kita punya pemahaman kita tidak memakainya, ya sudah. Amal dia, amal kita. Kalau kita tegur, ya kalau dia nerima. Atau mungkin kita boleh lah kita ngomong, aku dia, kau baca tadi dari mana kau dapat, dari sekian, dari sini. Ya sudah, sebagai perbenaran ilmu. Tapi jangan ngejudge. Ya apalagi kalau kita tidak tahu ilmunya. Ini tidak tahu ilmu, tahu nyalakan. Ngapa lah dia tuh waktu zikir la ilaha illallah tuh pecah uang kesurupan. Aduh kan yang lain. Ngapa Allah nak disegat-segat? Ngapa Allah nak digoyang-goyang ke? Ibu, kalau kita tidak tahu ilmunya, jangan ngatur. Tanya dia, yuk, ayo punya gak sehat. Maka dia pun akan jawab, aku nih bukannya gak Allah deh. Hati aku ini kerasnya deh. Maka aku segak deh hatiku itu dan menerima Allah, supaya hati itu jadi lembut. Ketika dia sudah lembut deh, menurut pelajaran dari guru kami, maka zikir itu pun akan lembut. Bukan lalu yang zikir keras itu berarti lembut hatinya. Mangkonya kalau ada orang kesurupan itu keras hatinya, sulit dinasihati. Umpama ibu dapat umpama laki yang nggak ajak dinasihati, zikir tuh betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena hatinya masih keras. Nah itu juga kalau kita dapat bini yang keras hati, yuk keras sedikit. Bahkan wong yang lagi kesurupan tuh mesti azannya kuat-kuat. Iya di telinganya itu di azan tuh. Tapi tidak usah belagu. Kalau belagu tidur ini setan. Ini mesti kuat-kuat. Asyhadu an la ilaha illallah. Di kupingnya itu supaya setan yang belagu. Iya ini dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, jadi begitu. Ya. Ada jawab alaihi salam. Tidak. Kalau dalam sholat itu Apa? Kalau dalam sholat tidak. Perlu dijawab tak? Apa dia? Perlu dijawab tidak? Ya kalau itu pemahamannya perlu dijawab, jawab. Kalau tidak ya sudah. Kalau Ustaz tidak. Kalau Ustaz bisa juga ada nyalanya. Iya kan? Bawa dia. Karena apa? Karena yang diucapkan itu juga bagian dari bentuk zikir. Tapi, nah ini Bu, kalau ada uang bersin, kepala nih baik, nambah dikit. Acin. Dia juga jawab alhamdulillah. Ibu jangan jawab ya alhamdulillah. Biarlah dia jawab. Dia jawab alhamdulillah, dia memuji Allah Bu. Tapi begitu Ibu yarhamukallah, berarti Ibu ada interaksi mendoakan dia. Yarhamukallah, semoga Allah memberikan kasih sayang kepadamu. Apalagi dia yahdikumullah, saut-sautan baik, waduh. Jadi kalau dia alhamdulillah Bu, dia benar. Tidak usah kamu jawab yarhamukallah, karena kamu sedang sholat. Tapi dia jawab alhamdulillah, jawab tidak apa-apa. Karena alhamdulillah itu segala puji bagi pada saat itu dia sedang mengingat. Tapi kalau kamu mendoakan dia, berarti kamu ada interaksi, ya, ada percakapan dengan lawan bicaramu itu. Paham ya? Tapi dia juga alhamdulillah kan bukan oleh kamu sebab apa, sebab di dirinya bersin itu. Tapi kamu juga biar kamu kalau ucapan alhamdulillah, berarti kamu sedang berdialog. Betul. Ya. Apalagi sambil yahdikumullah. Apalagi semasjid ngomong yahdikumullah. Yarhamukallah. Imam terkejut. Dengar bersin lagi terkejut imam itu. Ya. Allah. Dua lagi boleh. Satu lagi Ustaz. Saya Ustaz. Bapak dulu. Nah, umpama kita lagi sholat di masjid nih, lagi sholat sunat, tentu ada jamaah lainnya datang terlambat, dia baca assalamualaikum, itu kita sebagai yang lagi sholat bagaimana? Oh tidak usah jawab. Oh maksudnya kita yang baru datang itu assalamualaikum.
Kemudian kita lagi sholat. itu lagi sholat, jawab dan tidak usah. Itulah jawaban salam yang tidak perlu kita jawab. Jadi yang tidak perlu kita jawab ketika orang nyebut salam, Bu, yang pertama ketika kita sedang sholat. Yang kedua ketika kita sedang di kamar mandi, lagi BAB. Assalamualaikum. Masa diam kan? Itu tidak boleh dijawab. Kalau kita tempatnya tidak layak. Ya, jadi kalau dia salam, dan dia makan layak. Sebenarnya Bu, salam itu kan wajib bagi yang mendengarnya, tapi sebenarnya itu wajib kifayah. Jadi kalau sudah ada orang yang menjawabnya, ya yang lain sudah ini tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada yang jawab Pak Ustaz, ya sudah. Ya orang lagi sholat galau, dia ucap salam. Assalamualaikum. Iya, apalagi masuk masjid. Assalamualaikum. Dan nanti uang ada pula yang jawab. Waalaikumsalam. Dan bingung nanti uang. Tidak usah. Kalau kita sedang sholat. Bahkan kalau dia ucap salam itu, kalau kita dalam keadaan sedang sholat, kita besarkan dikit bacaan dia. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum Rabbana wa lakal hamd. Dan 3 kali baik masih dia juga itu sudah lah, tahu lah itu. Dia tidak salah lagi. Ya. Dalam ya. Assalamualaikum Ustaz. Sedikit saja saya mau tanya, gimana cara yang baik menurut Ustaz ya untuk kita menegur, bukan ya, apalah bahasanya tuh. Jadi kayak gini Ustaz, kalau ibu-ibu kan cari ilmu agamanya lewat pengajian ya, ikut kajian, kalau mau ngaji ikut tahsin. Nah kalau bapak-bapak itu kan jarang ya Ustaz, pengajian untuk bapak-bapak itu susah dicari kan. Nah katakanlah ini suami rajin ngaji Ustaz, tapi kita istri itu sudah tahu ilmu mengajinya. Ketika kita mendengar suami ngaji itu kita tahu ini salah, ini salah, ini rasanya ini pendek ya. Misalnya kayak surat Yasin kan, ibu-ibu pasti sudah hafal panjang pendeknya kan. Begitu kita dengan suami baca surat Yasin, kita tahu ini harusnya dibaca pendek. Nah, gimana caranya Ustaz memberitahu suami? Karena kalau saya pernah ketika saya memberitahu suami, dia nggak marah, dia diam, tapi besok-besoknya dia nggak ngaji, Ustaz. Jadi saya merasa bersalah gitu, Ustaz. Padahal saya udah kasih tahu ya, cari pengajian yang bapak-bapak, saya bilang itu. Di mana dia bilang itu kan? Yang khusus ngaji, saya bilang, bukan yang dengar tausiah. Kalau dengar tausiah kan ada lagi masjid. Nah, nggak ketemu Ustaz. Jadi ketika saya ngasih tahu itu malah nggak ngaji, lama Ustaz, seminggu 2 minggu. Iya. Iya. Jadi iya Ustaz, ada rasa bersalah. Aduh, berarti aku salah. Padahal dia ngaji sebenarnya rajin Ustaz tiap pagi. Jadi habis tahajud pasti ngaji. Nah, setelah itu udah, tapi cuma 2 minggu lah. Kalau nggak salah cuma 2 minggu nggak ngaji. Tapi setelah itu dia ngaji lagi Ustaz. Nah, masih kayak gitu kan, karena dia nggak mencari guru tahsin. Nah, tapi sejak itu saya nggak mau lagi ngasih tau dia, ayah ini salah, enggak. Tapi kalau pas saya lagi posisi di dapur, misalnya bacaan ini, saya ikut ngaji. Misalnya dia bacaannya apa, saya tahu itu panjang, saya ikut. Kalau menurut Ustaz gimana mau ngasih tahu suami itu? Itulah. Makasih Ustaz. Oke, itu disitulah ya memang ujian. Karena sebenarnya salah satu kriteria daripada pasangan itu ya memang salah satunya ya agamanya. Tapi memang kadung sudah terjadi. Karena memang mungkin pemahaman dari setiap orang itu beda-beda. Oke, dia dapat suami yang paham agama, tapi mungkin istrinya tidak terlalu paham. Atau sebaliknya, istrinya yang paham, suaminya tidak. Nah, bagaimana menyampaikannya ibu sebenarnya? Kalau bagaimana menyampaikan sesuatu untuk kebaikan sama-sama itu sebenarnya dengan cara apa yang menjadi kebiasaan dari keduanya. Ya, ibu adalah yang paling tahu keadaan suaminya.
Kalau sudah dia tahu mah itu tidak ada dikasih tahu, tapi pastilah Bu, seorang suami itu dan istri itu tahu kapan saatnya dia harus ngomong tentang sesuatu itu kepada suaminya yang ketika itu dia menerima. Iya, mana kapan pun. Atau mungkin ada orang yang kira-kira, maaf ini, yang didengar nasihatnya oleh suaminya. Sebab ada memang seorang istri ini kadang ngomong dengan lakinya takut-takut. Maka dia nyuruh siapa? Nyuruh emak lakinya. Mak tolong emak, ngaku. Jangan sholat mak. Lah kau sudah, tapi tidak nurut. Oh itu kalau sama emak sini ya. Mengajar kau nih. Awal laki, iyo mak. Kan boleh dengan cara itu. Yang penting kita jangan putus asa. Tidak apa-apa untuk kebaikan. Tidak salah. Pak Ustaz, dia lebor ngaji 2 minggu. Tidak apa-apa, umpama 2 minggu itu mungkin dia merenungkan baik. Ulangi lagi. Terus kadang Bu sesuatu yang kadang tunjuk tahu pertama itu biasanya, ya pasti ada gejolaknya. Contoh ibu, ada perbuatan ibu yang menurut ibu ini selama ini biasa. Kemudian lakinya dapat dari kajian tidak boleh mah itu. Ibu dikasih tahu, pasti ibu agak ini juga. Nyanyi tahu baru ngaji. Bilang ngaji minggu nur, anak nur, karena ngomong itu seumpama. Tapi memang berat. Tapi terus kasih tahu. Iya kan? Sebab ada kepengen baik itu Bu, kadang memang butuh sesuatu yang kita lewati. Tidak selamanya Bu, nggak ada usahakan itu. Kita lihat pasangan kita berubah baik kita pun ada curiga berubah baik. Nah, dia kok ke masjid terus. Tepat waktu di awal waktu begitu azan ke masjid. Aduh apalah. Aduh tanya. Pecah lain ngomongnya lagi. Mulai dia nelpon anaknya, coba kau sering datang kau di mana ayah kau. Pecah lain. Ada tandus-tandus. Kenapa mak? Ini tidak biasa. Bukan dia ini. Bukan pesan yang baik nih. Tolong sering-sering kalian ngumpul. Bukan, maknanya ibu yang paling tahu. Tapi tips dari Ustaz, teruskan baik. Jangan putus asa biasa dulu. Jadi Pak Ustaz tadi bilang biar apa yang penting itu kan baik. Iya. Nah sekali waktu ajak ngaji bareng-bareng, boleh baik. Mungkin dia dengan guru ngaji malu dengan dirinya, mungkin galak. Iya, belajar. Kusimak ngaji kamu. Baca Yasin yang tahu apa. Mulai masuknya dari situ. Begitu itu sudah ajari dia Iqra dulu ya. Iqra 1. Emang kau Iqra berapa maksud aku? Iqra 3. Jadi wajar mak, Pak aku ngajar kau baru Iqra 1. Ya, ayo ngajar lagi Bu. Iqra 3 ngajar Iqra 1. Oh enggak ibu Iqra 3. Wah, kalau jadi guru ngaji, sekarang Iqra berapa yuk? 1. Alhamdulillah. Sama itu teruskan udah mampu, jangan mundur. Biasa itu. Nanti sekali waktu ya. Tapi Bu, mungkin yang paling bisa kita ubah itu dari mana? Dari anak. Anaknya ngajikan apa Bu? Iya. Kemudian perdengarkan kalau dia ngajinya apa dengan ayahnya ini supaya menggugah dulu. Nah ya anak kita lah bagusnya mana ya? Itu soal kalau baca anak-anak itu ini dulu. Jadi mana? Ya kita cari guru ngaji. Kita ngaji sama-sama ya. Ayah ngaji, aku ngaji. Iya kan? Ayah yang dipanggil lah gurunya. Ngaji berdua. Dites oleh gurunya. Lakinya Iqra 1, ini Iqra 5. Lah kecil hati belum. Tapi itu kalau nak kena baik. Udah terus kena baik. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa, walaupun dia ngambek tidak apa-apa lah. Iya, insya Allah. Tapi waktu tahlil masih ngaji asing. Ya. Dayek, kasih.